sama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tampang kokolin boleh sedikit seram. Bagaimana gak seram adik-adik, kayak pampir begini ya. Tapi zikirnya koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hayya. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam koko. Bagi yang belum naik haji dan naik gaji, koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Giliran naik gaji baru keluar suaranya. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal. Sebelum kita mulai tausiah ini, muqaddimah awal tawasul, sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Lebih khusus buat semua para aulia yang ada di muka bumi ini, wabil khusus yang ada di sekitar Bukit Batu, Bengkalis ini, wabil khusus buat tokoh kita, pejuang kita, yaitu buat syekh atau orang tua kita almarhum Bapak Ali Akbar, yang kita kenal dengan Datuk Laksamana Raja di Laut, yang hari ini yang kami tadi sudah ziarah. Kita bacakan tawasul ini buat beliau, buat keluarga beliau, orang-orang tua kita semuanya, guru-guru kita di kampung ini, khusus buat tokoh-tokoh yang hadir pada hari kita semuanya, agar mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh nenek mama cerdik pandai, tokoh masyarakat, dan segenap aparatur pemerintahan, juga wabil khusus juga segenap pengurus Masjid Jami Al-Haq yang kita hormati dan kita muliakan. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sesepuh kita, orang tua kita hadir tengah-tengah kita, ada al-makram Bapak Haji Adnan
Beliau ini kenal betul sama nenek moyangku yang ada di sini, Pak. Beliau banyak yang kenal karena sesepuh kita di sini, termasuk almarhum Bapak Haji Miswar yang kita muliakan. Doakan tokoh-tokoh kita, mungkin ada yang belum disebutkan namanya. Semoga tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga hadir Bapak Kapolsek kita yang santun, yang sopan, yang ramah, asli dari Pekanbaru, orang awak Bapak Ibu, yaitu almarhum Bapak Kompol Irwandi bersama Bapak Wakil Camat kita almarhum Bapak Arif Effendi, juga hadir almarhum Bapak Kades kita yang santun, Bapak Kades Izhar. Doakan aparatur pemerintahan kita, Pak RW, Pak RT, Pak Kadus, semua yang hadir pada hari ini, tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya robbal. Wabil khusus sahibul bait, tuan rumah yang bekerja keras sehingga bisa berkumpulnya kita tempat yang sangat mulia ini. Wabil khusus Bapak Ketua Lembaga Adat Melayu yang santun almarhum Bapak Herman, ya Masya Allah, yang luar biasa. Bapak Sandi Ketua Masjid kita, Ustadz Saiful Bahri, Bapak Imam kita, Masya Allah, dan Pak Muhadar tuan rumah yang menyambut kami makan malam tadi, dan semua tokoh-tokoh pengurus-pengurus yang hadir pada hari ini. Mungkin satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takzim, mahabbah Koko kepada beliau-beliau semuanya. Semoga silaturahim kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Segenap panitia yang mungkin namanya tidak aku sebutkan, semoga tetesan keringat perjuangannya mengantarnya meraih husnul khotimah. Wabil khusus sahibul wasilah yang sama-sama kita mulakan perantara. Kokoli bisa hadir bersafari dakwah keliling Sumatera, wabil khusus Riau, sudah hampir 2 tahun. Wasilah melalui AR Manajemen. AR itu singkatan Abdurrahman. Manajemen adalah manajemen yang mendatangkan dai-dai nasional dari Jakarta yang kerap kita lihat di layar kaca masuk ke Sumatera, wabil khusus diprioritaskan Riau terlebih dahulu karena beliau asli orang Pekanbaru Riau. Yayasan beliau, rumah tafsir yang beliau bimbing, yang beliau bina ada di Riau, yaitu Yayasan Abdurrahman Mutawakili, yang dibina oleh sahabat baik Kokolim, sahabat sekampung, sahabat perjuangan, Al-Mukarram Ustadz Abdurrahman, yang tadi memberi sambutan buat kita semuanya bersama tim-tim semuanya. Ada Ustadz Faisal yang berjenggot, itu guru hafiz kita yang 30 juz. Ada Ustadz Rafiq juga guru tahfidz 30 juz. Bersama tim-tim semuanya kita doakan semoga keluarga besar pengurus dari Yayasan Abdurrahman Mutawakili, tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya, dan cita-citanya membangun 1000 rumah tafid yatim dan duafa se-Sumatera yang tak berbayar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan program safari dakwah ini. Dan alhamdulillah sudah mau 1 tahun Bapak Ibu, sudah mau hampir 2 tahun kami berjalan, sudah terbentuk 9 rumah tafid yatim duafa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mendatangkan dai nasional Jakarta Pak, prosesnya panjang. Kalau tak tanpa wasilah beliau ini Bapak Ibu, berat rasanya Bapak Ibu. Beliau nyiapin tiket pesawatnya, nyiapin hotelnya, penginapan dan sebagainya. Kita ringankan bersama-sama berjuang di jalan Allah dengan sebagian harta kita. Alhamdulillah. Makanya infak keliling tadi itu membantu operasional safari dakwah kita bersama Bapak Ibu yang berbahagia. Adik-adik Kokoli yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang imut-imut dan cemot-cemot. Cing ai teu seung ting cimai. Haiya. Witati Allah ieu seai wa pu chongsang Islam saai ti chen siang. Bapak Ibu ngerti ndak? Haiya. Mohon maaf ayah bunda, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim aslinya Tionghoa. Asli pakai sot, tidak pakai sin. Asli. Nama lengkapnya, nama Tionghoanya, nama aslinya
Lim hai tai. Kenapa ketawa, Bu? Tolong jangan dipanjang-panjangin. Lim hai, itu kan tai lagi kan. Pokoknya masih ingat Pak, ketika ceramah di Hong Kong tahun 2010 Pak, pembawa acaranya fasenya luar biasa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sampailah kita kepada acara kita nanti-nantikan, yaitu ceramah agama dari finalis Dai TPI Trans 7 Indosiar Jakarta Indonesia kepada Al-Mukarram Ustadz Limbau Tai. Diplesetin Pak, Allahu Akbar. Kokolim, lim itu marga. Kokolim lahir dari keluarga Tionghoa yang bermarga Lim. Karena ayah dari ayahnya Kokolim, kakek Kokolim, akong Kokolim namanya Lim Chen Siong, yang dipanggil dengan bapak tukang. Asli Guangzhou, Cina. Berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di Indonesia, tepatnya di Bukit Batu ini Pak, 500 meter dari sini. Ada yang kenal Bu? Tukang baju, tukang jahit, tukang emas, tukang foto, punya kedai kelotongan dulu sini Bu. Nama anaknya ada Akui, ada namanya Bu Guanhu, Leho, Akau, Lehui, Laihua. Nah, itu tante semua tuh Bapak Ibu. Tahu Bu? Asli sini Bapak Ibu. Anak beliau namanya Guanhu, Lim Guanhu, itu ayahnya Koko Lim, pernah menjabat kepala wihara yang ada di Dumai. Beliau sudah almarhum 15 tahun yang lalu, belum sempat masuk agama Islam. Ayah bunda, ibu Koko Lim asli Temeran Bengkalis, suku laut. Pribumi asli Bengkalis, suku laut Pak. Animisme orang tuanya dulu. Menikah sama ayah Kolim beragama Buddha, ikut beragama Buddha. Karena ayah dari ibunya Kolim Pak itu seorang bomo, pengobat. Kalau ada dulu Pak di Bengkalis terkenal 7, tahu 7 Pak? Menjelang maghrib Pak, kalau sudah malam terbang tuh santet Bu, teluh itu Bu, namanya 7, itu ilmu hitam. Kalau ada yang melihat dia tunjuk 7, dia meletus. Jadi kalau ada yang kena 7, yang ngobati adalah kakeknya Kokolim yang ada di Bengkalis, namanya Datuk Li atau Datuk Kimling. Sudah almarhum Pak, Kokolim belum lahir dan meninggal pun kena 7. Ayah bunda, ibu Kokolim usia sekarang 74 tahun. Sudah masuk Islam 18 tahun yang lalu, sekarang ikut Kokolim Cibubur, Jakarta Timur. Ibu Kokolim lahir dari keluarga yang paling kecil, karena satu bapak satu ibu, cuma 16 bersaudara. Ayah Kokolim juga keluarga kecil, satu bapak satu ibu, lebih kurang 13 bersaudara. Kokolim lahir di kota Dumai, masuk Islam di kota Duri, sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Jadi Kokolim ini aslinya Tionghoa, nama aslinya Lim Hai. Jangan dipanjang-panjangin. SD Negeri Dumai 014 Pangkalan Selesai. SMP Dumai Syekh Umar, sudah tak ada Bapak Ibu. Teman-teman kebanyakan muslim memanggil nama-nama Tionghoa kesulitan. Di sekolah bukan dipanggil Lim Hai Tai, sukanya dipanggil Tai Bapak Ibu. Makanya setiap pulang sekolah Kokolim menangis Ustaz Saiful. Lapor kepada ayahnya Kokolim, minta pertanggungjawaban masalah nama. Kenapa dikasih nama Lim Hai Tai, dipanggil? Jangan panjang-panjang Bu. Pulang sekolah nangis Pak Kapolsek. Kata ayah Kokolim, tandui tewa poteng hau hawa. Ngerti Bu? Ini bahasa planet. Ali-ali pulang sekolah nangis, metada hauma, kenapa kamu menangis? Kau katakan papa, gua boai gono Kolim Hai Tai nya toncong wapo, tangkil gua tai hanya. Ayah, saya tidak mau kalau diberi nama Lim Hai
jangan dipanjang-panjang. Mitaya kan masa sih orang seganteng saya di sekolah dipanggil kotoran ayah. Begitu masuk Islam 21 Juli 1994, berarti sudah 28 tahun yang lalu di Dumai Pak Diduri pas naik kelas 3 SMP. Begitu syah jadi muslim, namanya diganti Muhammad Osman Ansori. Muhammad Osman Ansori itu nama muslim, nama KTP Koko. Tapi dakwah di layar kaca dimulai dari TPI tahun 2005. Jadi Koko nih Pak, kontes audisi dai dulu Pak Kapolsek. TPI sekarang berubah NMC TV. 2005 TPI mengadakan 3 audisi, dai, KDI sama API. Kalau KDI kontes TPI, yang terkenal sekarang Nasar. Kalau pelawak namanya API, Akademi Pelawak TPI, yang terkenal Rina Nose dan Sule. Satu letting, kita di dai. Dari 7.000 dai-dai muda yang mendaftar, yang diambil cuma 20 mewakili provinsi. Kokolim mewakili provinsi Bengkalis Riau. 2005 tak punya parabola, tak bisa nonton TPI Pak. Betul Bu? Sekarang dakwah di damai Indonesiaku, Islam itu indah, macam-macam Bapak Ibu bahagia. Kokolim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai nama Lim, marga Pak. Tak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai Pak takut diplesetin Bu. Pakai nama Lim, biar lebih santai, panggilnya Koko, Koko Lim. Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, Kiai Sunda Bandung. Lebih santai dipanggil AA Gim. AA itu abang, Gimnya Gimnastiar. AA Gim Sunda Bandung. Koko Lim Tionghoa Bengkalis Riau. Jadi Koko Lim artinya abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Jadi Koko ini Pak Melayu campur Tionghoa Pak. Percaya Bu Koko Lim Tionghoa? Percaya Pak? Ini kalau diperhatikan kira-kira Koko Lim matanya sipit apa belok? Kalau ada yang mengatakan belok, itu fitnah. Sipit, walaupun Koko Lim matanya sipit, alhamdulillah dari bukan 4 mata spesial Ramadan Trans 7 obat hati Indosiar, Koko Lim mendapatkan sebuah syair burung pipit di pulau-pulau, biar Koko Lim sipit katanya mirip Andi Lau. Hanya apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Pak, ini putaran yang terakhir Pak. Sudah 5 hari Koko Lim bersampai dakwah di Bengkalis. Kemarin ke Bengkalis sudah hampir 6 titik. Ini malam yang terakhir Bapak Ibu. Nah habis ini langsung berangkat ke Pekanbaru, besok berangkat ke Jakarta. Pesawat jam 6 pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah atas sambutan hangat dari pengurus masjid, kami safari dakwah kalau tak diambil jatuh sayang Bapak Ibu yang berbahagia. Karena jarang Bapak Ibu yang berbahagia masuk Bengkalis ada tahunnya Bapak Ibu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini mudah-mudahan hidup kita semuanya mendapatkan keberkahannya Allah. Amin. Nanti Bapak Ibu, Koko Lim akan menyampaikan tausiah Pak, 3 dakwah Bapak Ibu. Kalau 3 dakwah ini Bapak amalkan, nanti pulang Pak, 3 metode dakwah ini Koko sampaikan. Ayah bunda amalkan yang 3 ini, ayah bunda nanti pulang Pak rasakan keberkahan yang Allah berikan Pak insya Allah. Apa 3 dakwah itu Bapak Ibu? Yang pertama dakwah bilisan, dakwah ngomong Pak, ngomong tausiah. Ini dakwah yang pertama Pak, namanya bilisan. Tausiah ceramah bilisan Pak tak efisien, waktunya terbatas, betul Pak? Paling kuat mato kita Bapak Ibu dengarin ceramah Pak, paling hebat 1,5 jam. Lewat 1,5 jam matonya berubah jadi 5 watt. Ngantuk dia Bapak Ibu. Betul Pak? Tak efisien Pak. Lihat jam Koko Lim sekarang sedang menunjukkan jam 12 kurang 2 jam 30 menit. Tausiah bilisan tak efisien Pak, paling hebat 1,5 jam. Itu sudah hebat Bapak Ibu. Betul Pak? Yang kedua apa? Dakwah bil qalam, dakwah dengan cara menulis. Itu efisien sepanjang masa Pak. Ini Pak, dakwah bil qalamnya Koko Bapak Ibu. Bukunya Koko Lim, Rahasia Menggapai Keberkahan.
17 tahun Kokolim menulis. Yang lama bukan menulisnya Pak, judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Yang lama bukan nulisnya. 1 pekan Koko tulis buku Pak, sudah banyak alhamdulillah. 1 pekan Bapak Ibu kasih Koko 1 judul Pak, insya Allah selesai Pak, insya Allah dengan izin Allah. Yang lama bukan nulisnya, yang lama mempertanggungjawab isi yang Koko tulis Bapak Ibu. Ini judul Rahasia Menggapai Keberkahan. Dapat ilmu berkah, Quran dan hadis Koko amalkan dulu. Terbukti keberkahannya Koko tulis di buku ini Pak. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya Kokolim, dan kunci-kunci keberkahan di sini Pak dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Dapat Quran, dapat hadis tentang keberkahan, Kokolim amalkan dulu Pak. Terbukti keberkahannya Koko rasakan secara pribadi, Koko tulis di buku ini. Jadilah ini buku Pak, pengalaman seperti Kokolim, dan kunci-kunci keberkahan Koko sampaikan nanti. Ini sudah diuji coba dan sudah terbukti keberkahannya. Nanti pulang bawa buku, bil kolam ini efisien sepanjang masa. Tak bisa baca hari ini, besok. Tak bisa besok, lusa. Dihafal di sini Pak, lupa, baca kembali. Setelah diamalkan, kasih anak cucu kita. Dakwah bil kolam efisien sepanjang masa. Ada dakwah yang ketiga, jangan dilupakan Bapak. Apa yang ketiga? Dakwah bil hal, praktek, diamalkan. Kenapa yang ketiga mesti diamalkan Bapak Ibu? Ayah bunda, Islam mengajarkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Dapat ilmu tapi tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bapak capek-capek dengerin ceramah, tak diamalkan satu aja Bapak, percuma Bapak Ibu. Ayah bunda, nanti kita dapatkan 3 dakwah ini. Dengar ceramah 1 jam bersama Kokolim, pulang nanti bawa buku dakwah bil kolam. Yang ketiga nanti kita praktek sebentar Bapak Ibu. Nanti pulang rasakan, nikmati keberkahan yang insya Allah Allah turunkan buat kita. Bapak Ibu, kita akan kupas rahasia menggapai keberkahan. Ayah bunda, kunci-kunci keberkahan yang aku sampaikan nanti ini Pak, ini bukan dari Kokolim. Ini langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. 1979 lahirlah seorang putra yang bernama Lim Hai Tai. Lahirnya di Dumai. Kokolim lahir dari keluarga yang beragama Buddha. 1 bapak, 1 ibu, 10 bersaudara. Yang sudah Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Tinggal 2 yang masih beragama Buddha. Salah satunya pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, namanya Edi Budianto. Doakan Pak dapat hidayah Bapak Ibu. Lahir di kota Dumai Bapak Ibu 79. Bapak Ibu ketika naik kelas 3 SMP, umur 15 tahun, tahun 1994, Kokolim mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari Dumai, Kokolim lari ke kota Duri Pak. Tak mau masuk Islam di kota Dumai. Kenapa? Saudara-saudara ayah kandung Kokolim itu kebanyakannya di Dumai Bapak Ibu. Kalau Kokolim di Dumai pasti ketahuan. Apalagi ayah Kokolim seorang kepala wihara. Bu, lari kota Duri. Yang mengislamkan seorang tokoh agama di Duri. Sekarang pengasuh pondok pesantren Jabal Nur Kandisia, Bapak Kiai Haji Ali Muhsin. Sudah almarhum Bapak Ibu. Allahumma yarham, Allah tampakkan beliau di surganya Allah. Ketika disyahadatkan menggunakan 2 kalimat syahadat Bapak Ibu, tempatnya di Duri. Derdeting mau diislamkan pas tabligh akbar, ribuan jemaah menyaksikan. Dipegang tangan kanannya Kokolim. Ananda Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin. Apakah Anda masuk agama Islam panggilan dari hati nurani sendiri? Iya Pak Kiai. Bukan karena Toyota, apa Toyota pakai 3 tak, harta, tahta dan wanita. Oh tidak Pak Kiai, saya masuk Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimah. Nehi Pak Kiai. Ikuti pakai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siap Pak Kiai. Asyhadu an la ilaha illallah. Kokolim pertama kali kerepotan. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Tionghoa sehari-hari Pak Kades, Pak Wakil Camat, Pak Kapolsek sehari-hari menggunakan bahasa Tionghoa Ustaz.
Ketika disyahadakan pakai bahasa Arab, lidah kokolim kerepotan, diulang berkali-kali. Ketika sudah fasih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa baginda Nabi Muhammad utusan Allah. Ribuan jemaah mengatakan syah, Allahu Akbar. Syah jadi muslim, namanya diganti Muhammad Usman Ansori, balik ke kota Dumai, Pak. 3 bulan kemudian ketahuan sama ayahnya Koko Lim tentang keislamannya Koko Lim. Begitu ketahuan, marahnya luar biasa. Bukan hanya diusir, diasingkan dari keluarga, dikontak om tante, jangan terima yang namanya Koko Lim. Sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Buddha. Tak bisa ngomong Bu. Kalau ngomong hari-hari ali-ali. Lu orang. Ular lari lurus, ular lari lulus. Paling susah, Pak. Sama Koko Lim dulu pertama kali baru-baru masa Islam, Pak, sulit menyebut huruf R, Pak. Ketika belajar Al-Quran, Pak, belajar Iqra. Tahu Iqra? Metode supaya bisa baca Al-Quran namanya Iqra. Koko Lim cuma 1 pekan, Pak. 1 pekan, 1 minggu, 1 pekan setelah Islam, hari ke-8 Koko sudah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Kenapa? Sebelum masa Islam, Koko sudah belajar Iqra seorang diri, otodidak. Tapi jujur, ketika belajar Iqra, Koko Lim paling tak suka ketemu huruf ro. Ro, lo. Ro, lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, lo. Tapi Koko Lim tak kenal huruf asal. Lim, iya apa-apa. Lain Pak, kembali. Lu orang diam-diam oleh dengar masa Islam, ketangkap bahasa apa? Iya Pak. Lu orang masa Islam? Iya. Kalau lu orang masuk Islam, sekarang lu orang keluar dari rumah. Adik-adik tahu nggak? Gara-gara Koko Lim mendalami agama Islam sampai jatuh cinta kepada agama Islam, Koko Lim diasingkan dari keluarga. SD negeri Pak, SMP Pak, Dumai. Teman-teman kebanyakan muslim. Setiap belajar agama Islam, ibu guru mengatakan, anak-anak sekarang kita belajar agama Islam. Yang bukan agama Islam silakan keluar. Koko Lim tak pernah mau keluar, Pak. Selalu mendengarkan. Kenapa? Setiap hari Ahad Koko Lim wajib sekolah wihara, Pak. Ilmu ini Koko bandingkan dengan akal Bapak Ibu. Bu, Pak, Ibu, gara-gara mendalami agama Islam, jatuh cinta kepada agama Islam, Koko Lim diasingkan dari keluarga. Tak punya keluarga, tak punya sanak famili. Apakah lantas Koko Lim putus asa kembali ke agama Buddha? Tidak, Bapak Ibu. Koko Lim punya prinsip, Koko Lim boleh tak punya siapa-siapa, tapi jangan sampai Koko Lim tidak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah, Pak, ke Duri, Pak. Ketemu sama Pak Ki Haji Ali Muhsin. Diangkatlah Koko Lim sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP, dipindahkan ke Sanawiyah YLP Semangat Mutiara. 1965 selesai Sanawiyah. 1995 Koko Lim dialiyahkan di Pondok Pesantren Modern Dar El Kolam Gintung Jayanti Balaraja Banten, pesantren alumni Gontor. Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Kenal, Bu? Di mana kenalannya, Bu? Itu tahu. Kalau kenal pernah ketemu, betul Pak? Bapak Ibu sekarang Koko Lim sudah kenal ya Pak ya, karena sudah ketemu langsung Pak. Apalagi nanti bisa foto-foto bersama kita, betul Pak? Kalau kemarin lihat di Damai Indonesia, TV dan YouTube macam-macam Pak, itu baru tahu. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum alias Uji, Paang Apoy, Wali Ben. Kita sama-sama satu alma mater, pesantren Darul Kolam, cabangnya Latansa Cipanas Banten. 1999 selesai aliyah. Koko Lim tak langsung kuliah Pak, penasaran sama agama Islam. Bapak Ibu selesai sanawiyah, Bapak Ibu selesai aliyah di pesantren alumni Gontor. Ini pesantren senior alumni Gontor. Santri sekarang di Banten Pak 21.000 santri. 1969 selesai, tak langsung kuliah, berangkat lagi Koko Lim ke Jawa Timur, tepatnya di Malang Pak. Pesantren Tahfizul Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Namanya Rodotul Muhsinin, desanya Makbul, kecamatan Hulu Lawang. Diasuh sama Abah Muhsin, seorang ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Bu, pernah di Malang. Makanya Koko niki Pak sakit ngomong Jawi sengkrome inggil Bapak Ibu.
Bisa bahasa yang halus Pak, lama di Malang Bu. Nate mondok wonten Malang kali tahun wonten mriko. Ngerti Pak? Ini Jawa yang halus Bapak Ibu. Ya Bu ya. Bu, di sana ngapain? Menghafal Al-Qur'an. Ketika aku menghafal Al-Quran, mendalami 5M, membaca, memahami, baru menghafal Pak. Menghafal, metode yang ketiga, mengamalkannya. Sekarang yang kelima, mengajarkannya. Dengan 5M, Alhamdulillah, meneliti tentang keberkahan Bapak Ibu. 1 tahun 8 bulan dengan izin Allah, Kokolim selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Sayang, adik, sebentar. Sayang yang paling kecil nih Bapak ini ya, umurnya berapa sayang? Umurnya berapa? 8 tahun. Udah gede ya? Kelas 1 SD ya? 2? Kelas 2. Ibu tahu nggak? Anak Kokolin yang pertama segede ini Bu, umur 6 tahun, kecil lagi Bu, perempuan. Tamat TK Al-Azhar Cibubur, Jakarta Timur. Langsung Koko letak di pondok pesantren penghafal Quran anak-anak ya Nabiul Quran Kudus, Jawa Tengah Pak. Sekarang sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Kecil ini Bu. Bu, siapa yang hebat? Yang hebat bukan anak Kokolim, yang hebat bukan penghafal, yang hebat siapa? Yang hebat adalah Al-Quran. Min i'jazil Quran, salah satu mujizatnya Al-Quran adalah Al-Quran itu bisa dihafal. Betul Bu? Bu, makanya gencar Pak safar dakwah. Kokolim semangat safar dakwah bersama Yayasan Abdurrahman Mutawakili. Kenapa? Ini yayasan Pak, ini manajemen mensejahterakan rumah tafid yatim dan duafa. Sudah 9 Bapak Ibu. Semuanya gratis Bapak, tak berbayar. Target kita sampai 1000 rumah tafid Bapak Ibu. Dari program safari dakwah ini. Siapa yang bayar Bapak? Dari mana uangnya? Dari kita bikin program safari dakwah. Biar umat dari kita. Untuk kita. Ibu, kita bersama-sama berjuang di jalan Allah. Betul Pak? Wajahidu fi sabilillah. Berjuanglah kalian di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan sebagian harta kalian dan jiwa raga kalian. Biar kami pakai jiwa Pak, ninggalin keluarga Pak berpekan-pekan berbulan-bulan, lelah lillah jadi ibadah. Bapak Ibu silakan berjuang dengan sebagian harta kita. 2 ini Pak kita connect Bapak Ibu, kita bersama-sama Pak Ibu, maka dakwah Islam akan tegak di muka bumi. Bapak Ibu, Bu, mau jadi keluarganya Allah enggak? Kata baginda Rasul, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia Pak. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah dari kalangan manusia? Hum ahlul Quran. Mereka adalah orang yang penghafal Al-Quran, gemar baca Al-Quran, mereka dekat sama Al-Quran, mereka keluarganya Allah. Mau jadi keluarganya Allah enggak Bu? Ibu belajar untuk menghafal Al-Quran. Tak bisa 30 juz, balikin juz 30. Tak bisa juz 30, hafal yang gampang-gampang. Tak bisa didik anak kita menghafal Al-Quran semampunya. Tak mampu juga Bu, lebih hebat, bantu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bapak Ibu pahala sama seperti mereka yang menghafal Al-Quran. Kiasannya Pak ya, kata Rasul Pak, kalau kita memberi berbuka, orang berbuka puasa Pak, kita tak puasa, maka kita dapat pahala yang sama seperti mereka yang berpuasa, tak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Bapak Ibu mau Bu? Bu, Ibu, kata baginda Rasul, nanti kalau kiamat sudah datang, penolong kita yang paling tinggi derajatnya si Allah itu bukan malaikat, bukan nabi. Penolong kita paling tinggi Pak di sisi Allah Pak itu adalah Al-Quran. Kalau kiamat sudah datang, kiamat itu ada 2, kubro dan subro, besar sama kecil. Kiamat besar nih Pak hancur Pak, dikit sakakala Pak, meledak Bapak Ibu. Kiamat kecil itu mati. Kalau sudah mati di alam kubur itu kiamat. Alam kubur, alam akhirat, penolong kita yang paling hebat adalah Al-Quran. Tak bisa menghafal, bantu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bapak Ibu, setelah menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan, tahun 2001 Kokolim berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis, beasiswa, karena membawa hafalan Quran 30 juz. 2005
S1-nya selesai, titelnya SQ. Apa SQ? Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 mengambil konsentrasi ilmu tafsir di kampus yang sama, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta Selatan, Pak. S2-nya selesai, titelnya MAG, Master Alam Goib, Master Agama, disetarakan Master of Art SQ dan MA. Bapak Ibu, jadi kunci-kunci keberkahan yang kau sampaikan nanti ini, mohon maaf ya Bu ya, ini banyak kunci-kunci keberkahan Pak. Ini bukan dari Koko Lim Bu, ini langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Koko Lim hanya meneliti Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu, ayah bunda, Koko mau tanya, mau pilih berkah atau mau pilih sukses? Jawab Pak. Sukses apa berkah? Berkah apa sukses? Koko Lim, emangnya sukses sama berkah beda? Beda tebel. Sukses hanya memberi sebatas kebahagiaan, hanya sampai di dunia. Berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Itu berkah Bu. Sukses itu lambangnya duit Pak, duit. Makanya orang barat punya prinsip time is money. Waktu duit. Waktu adalah duit. Semakin banyak duit maka dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli rumah, beli mobil, betul Pak? Beli kebun, beli tanah, bangun rumah, bangun gedung, beli emas, intan, berlian, semuanya bisa dia beli dengan duit. Apa yang dia beli namanya harta. Semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya. Tapi maaf ayah bunda, duit harta yang dikumpulkan selama ini baru sebatas memberi dia kebahagiaan, hanya sampai di dunia. Betul nggak Bu? Ibu nanti kalau sudah mati, alam kubur, bisa bawa mobilnya Bu? Nggak bisa. Ibu punya mobil Alphard, kalau mati mau naik mobil Alphard nggak Bu? Tak mau juga Pak. Tak enak Bapak Ibu. Rumah tak bisa Pak, karena rumah harta yang kita kumpulkan dengan duit tadi Pak, itu baru beri kita kebahagiaan sebatas di dunia. Koko mau tanya, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ayah bunda, setelah hidup dunia ini Pak, ada kehidupan lagi enggak? Kehidupan apa namanya? Alam kubur dulu Bu, alam barzah. Setelah alam barzah baru alam akhirat Bu. Di dunia ini namanya manusia, ada jasad, ada ruh. Bapak kalau di planet namanya alien, di dunia namanya manusia. Kenapa namanya manusia? Karena ada jasad, ada ruh. Betul Pak? Ketika ruhnya dicabut, tinggallah jasad, mati dia Pak. Namanya bukan manusia, namanya mayat. Betul Pak? Betul? Ditemukan seorang apa Bapak Ibu? Mayat Pak, bukan manusia Bapak Ibu. Begitu masuk keranda namanya jenazah. Kenapa Bu? Ruhnya dicabut. Bapak ketika punya ruh, jasad butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Bapak tak makan, tak minum, ini punah Pak, sakit, mati dia Bapak Ibu. Kembali ke asalnya. Ruh butuh makan Pak. Apa makannya ruh Pak? Makannya ruh itu adalah doa dan sedekah. Doa dan, jangan salah ya Pak ya, ini kita banyak yang salah Bapak Ibu. Makannya ruh cuma doa Pak, salah. Doa dan sedekah. Siapa yang ngajarin? Quran yang ngajarin Pak. Karena ilmu fikih mengajarkan as-salatu lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa adalah doa. 100% dalam salat adalah doa. Salat gandengannya zakat. Ketika menghafal Quran Bu, 1 tahun 8 bulan 114 surat Pak. Ketika Allah perintahkan aqimus sholah, dirikan sholat, gandengannya wa atuz zakat, tunaikan zakat. 24 bergandengan Pak. Zakat itu namanya sedekah, namanya sedekah wajib. Ada sholat wajib, ada sedekah wajib. Ada sholat sunnah, ada sedekah Sholat wajib, sedekah wajib namanya zakat. Zakat itu ada dua, fitrah dan zakat mal. Bapak dapat rezeki, keluarkan dulu yang 2,5% Pak, itu zakat mal. Zakat itu namanya sedekah, gandengannya sholat. Sholat itu adalah doa, jadi doa gandengannya sedekah. Bapak ketika masih hidup Pak, kita sholat sendiri Pak. Kenapa? Hidup, ada jasad, ada ruh. Kalau cabut ruhnya Pak,
mati Pak, tak bisa sholat lagi Pak. Yang ada di apa? Disolatin. Sholatlah kalian sebelum disolatkan. Begitu Pak, betul Bu? Bu, ibu kalau tuh masih hidup, ibu bisa mandi sendiri. Kalau sudah mati, yang ada dimandiin. Bapak kalau masih hidup, ya ada tuh, bapak bisa sedekah Pak, sedekah, bapak sedekah bisa Pak. Ibu ya, bapak ibu datang ke masjid, bisa sedekah ya Pak ya. Tapi nanti kalau sudah mati, tak bisa sedekah. Lantas sedekah yang mana Manita? Sedekah dulu masih hidup yang pernah dia keluarkan Pak, yang mengandung sedekah jariah. Dulu masih hidup Pak, dia pernah bantu rumah tahfidz, dia bantu pesantren dengan sedekah Pak, dia bantu masjid, surau, musola, yayasan Islam, panti asuhan, macam-macam Bu ya. Ketika dia mati Pak, yang dia bantu ini terus berkembang Pak, berkembang terus Pak. Jadilah terus berjalan Pak, namanya sedekah jariah, nemani dia sampai dia di alam kubur. Kokolin, dulu masih hidup tak pernah sedekah. Alhamdulillah ternyata meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Ketika dia sudah mati, anaknya mendoakan dia Bu. Ya Pak ya, tak cukup, dan anaknya sedekah atas nama orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sedekah atas nama bapakku, ibuku, lillahi ta'ala. Sampai Pak ke orang tuanya, bahagia dia meninggal anak yang soleh dan soleh yang mendoakan dia dan sedekah atas nama orang tuanya. Jadi bapak ibu wajarkan Pak ya, bapak ibu kalau sedekah diniatin Pak, sedekah atas nama orang tua kita. Suami sedekah, istri otomatis dapat. Istri sedekah, suami dapat. Pasangan tuh, pasangan itu otomatis Pak. Bapak sedekah atas nama, tak mengurangi pahala kita Pak. Ibu ya, bapak dulu orang tua kita masih hidup, sibuk cari harta Pak, tak sempat sedekah buat kita Pak. Sekarang sudah meninggal Pak, tak sempat sedekah. Bapak sedekah atas nama orang tua kita. Ibu, sekarang bulan Syawal ya Bu ya, bulan Syawal Bu. Sekarang masih halal bihalal Pak, bentar lagi mau selesai Pak Ibu. Kalau orang lebaran itu Pak terkenal sama THR Pak, betul Pak. THR itu seperti proklamasi, ditunggu dengan seksama, dihabiskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Betul? THR sudah habis Bu, duitnya habis, bagi-bagi Bu. Beli baju baru, betul Pak? Betul nggak Pak? Beli bagi-bagi makanan Pak yang sudah habis, salam tempel bagi Pak. Jangan salah ya Pak ya, Bapak ketika habis duitnya THR, Bapak lebaran Pak bagi-bagi orang, Bapak senangin orang. Jangan salah Bapak Ibu, kita baru ngebahagiin mereka yang masih hidup Pak. Jangan lupa, yang sudah mati pun mereka hidup, rohnya hidup Pak di alam kubur Pak. Bahagiakan mereka juga di alam kubur Bapak Ibu. Sedekah atas nama yang sudah meninggal, bukan hanya dengan doa tapi sedekah. Bapak lihat nanti Pak di luar itu Pak, tuh itu ada celengan itu Pak, kita siapkan Pak. Itu celengan tuh Pak, itu teori kita Pak, mengayuh untuk berkah. Itu celengan namanya doa, donasi orang tua asuh. Itu duitnya buat Pak, buat anak-anak yang menghafal Al-Quran Bu, yatim dan du'afa. Itu Bapak bawa pulang nanti Bapak Ibu, Bapak silakan sedekah Pak di rumah. Mau sedekah subuh, cakep Bapak Ibu, ya Pak ya. Bawa pulang ke rumah, nanti sebulan sekali Pak, datang Pak di yayasan kami Bapak Ibu. Dia silaturahmi ke rumah Bapak Pak, diambil, dia buka Pak, disampaikan kepada yayasan Bapak Ibu ya. Ibu, nanti kalau ambil ini rumah kita apa? Pelita Bapak buat sedekah, karena sedekah kata Rasul, as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minasur. Sedekah yang kalian keluarkan wajib maupun sunnah menutup 70 pintu keburukan. Bapak mau keluar rumah nih Pak, sedekah dulu Pak, cemplungin Pak. Biar keluar rumah, mau kecelakaan tak jadi kecelakaan insya Allah Pak. Mau sakit tak jadi sakit. Kenapa? Mau dapat musibah tak jadi musibah. Kenapa? Kata Rasul, sedekah menutup 70 pintu keburukan. Caranya bagaimana Bu? Kasih anak kita. Anak kita mau sekolah, malah jajan, kasih. Nah, ini uang jajan kamu, ini buat tabungan akhirat kamu, kasih ya Pak, lebih nih Pak. Yang ini buat jajan, ini kamu belum sekolah ya, kamu belum keluar rumah nih, belum sekolah nih, kamu sedekah. Ajarin Pak, sedekah Pak. Niatin ya anak ya, niat, ajarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sedekah atas nama bapakku, ibuku, lillahi ta'ala. Dia ajarkan sedekah atas nama orang tuanya Bu. Nanti kalau bapak ibu sudah meninggal, mereka rajin sholat, rajin sedekah atas nama orang tuanya. Dibiasakan dari kecil, ya Pak ya. Bawa pulang bapak ibu, yang mau saja bapak ibu. Oke, ayah bunda, Bu, Pak. Jadi kalau alam kubur mati Pak ya, selesai Pak. Ruhnya hidup Bu, alam kubur hidup.
namanya alam ruh, alam arwah, disebut alam barzah, alam kubur. Makanya kirimkan doa ila ruh, ila arwah. Hidup ya Pak, sudah Bu ya. Jangan dikira Pak, Bapak Dato Laksamana beliau meninggal Pak. Beliau ruhnya hidup Pak, Bapak Ibu. Jangan dikira ya Pak ya, ruhnya hidup. Kita tak bisa merasakan kehidupan mereka Bapak Ibu. Oke Bu, kirimkan. Setelah alam barzah, baru alam akhirat Pak. Alam akhirat, ruh jasad dikumpulkan lagi Pak, terus hidup di padang mahsyar Pak, seperti manusia sekarang. 4 kehidupan alam manusia. Pertama, alam rahim. Sadar? Tak sadar. Gede Bu ya. Ibu tahu hamil Bu? Sadar? Ibunya sadar. Yang dalam perut tak sadar. Gede nih Pak. Contoh ya. Nah, begini jalannya Pak. Gede nih Pak. Masya Allah Bu. Ini ganjarannya surga Bapak Ibu. Masya Allah. Ibu wafat surga Bu. Masya Allah ya Pak ya. Bapak cok bawa itu hamil Pak. Bapak masukin bola Pak. 1 kilo Pak. Jalan ke pasar Pak. Bapak malu pasti Pak. Lahir Bu. Jerot, Masya Allah, ini anak gantengnya, comilnya, matunya sipit seperti Kokok Lin, amin-amin, kata ibu. Alam dunia, alam kubur, alam akhir. Bapak Ibu, sebelum kok buka tentang keberkahan ini, Pak, Koko mau tanya dulu Pak. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Percaya nggak 4 kehidupan ini? Percaya nggak? Kita yang beriman ada kehidupan setelah kehidupan dunia Pak. Maka demi Allah, duit yang Bapak kumpulkan selama ini lambang sukses, tolong dirubah jadi berkah. Duit harta yang kita kumpulkan selama ini yang memberi kita kebahagiaan, rubah Pak, rubah. Bagaimana duit bisa memberi kita kebahagiaan Pak, alam kubur sampai alam akhirat. Caranya bagaimana Pak? Ketika cari duit, Allah jangan dilupakan. Laksanakan sholat 5 waktu, dapat duit Bapak keluarkan sedekah. Makanya nanti orang kalau sudah mati, rata-rata semua manusia minta hidup lagi. Apa yang dia minta? Sedekah. Oke Bu, Ibu Bapak yang berbahagia, mau berkah enggak? Mau berkah? Jadi sukses itu lambangnya duit. Semakin banyak duit, semakin sukses. Baru semakin banyak duit, semakin sukses. Semakin banyak duit Bapak Ibu, semakin banyak hartanya. Itu baru sukses Pak. Memberi kebahagiaan hanya sebatas sampai di dunia. Begini Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik, nanti kita kupas ya singkat bersama Kokolim sebentar, tak panjang lebar. Sudah lebih kurang 35 menit Kokolim tausiah. 1 jam bersama Kokolim Bapak Ibu yang berbahagia. Kita kupas nanti dengan sulap-sulap nanti yang spektakuler. Ayah bunda yang berbahagia, Pak, Bu, intinya sukses itu lambangnya duit. Hati-hati Pak ya. Duit itu master bikin berkah, duit master bikin hidup tak berkah. Itu mau duit bikin berkah. Ketika dia cari duit, Allah tak dia lupakan. Siapa yang kasih duit? Allah. Sholat 5 waktu dia kerjakan. Begitu dapat duit, dia bersyukur. Bersyukur. Ibu, kunci berkah itu adalah syukur. La in syakartum la azidannakum. Baca surah Ibrahim ayat 7 Pak. Kalau kau pintar mensyukuri nikmatku, ku tambah nikmatku. Tambahnya nikmat Allah itu namanya berkah. Zada yazidu ziyada. Berkah kata ulama ziyadatun alal khair. Bertambahnya kebaikan, kebahagiaan itu adalah berkah. Jadi kalau mau berkah kuncinya bersyukur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau tidak pandai bersyukur nikmatku yang kuberikan, awas azabku sangat pedih, awas ku cabut keberkahanku. Bagaimana cara bersyukur? Yang pertama, ungkapkan dengan sholat. Makanya Nabi Muhammad Bu dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Sholatnya luar biasa Pak, Masya Allah. Sahabat bertanya, istri beliau Siti Aisyah bertanya, wahai Rasul, kenapa sholatmu begitu panjang, begitu lama ya Rasul? Afala akunu abdan syakura. Aku nggak mau termasuk orang yang tidak pintar mensyukuri nikmat Allah. 1, sholat. Yang kedua Pak, cara bersyukur, kata Rasulullah, man lam yashkurin nas la yashkurullah.
Siapa manusia yang tidak pintar berterima kasih sesama manusia, tandanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Pintar-pintar berterima kasih. Perhatian, perhatian. Terima kasih. Terima kasih. Kita terima ngumpet. Kalau sedekah pakai tenaga dalam, Pak. Wa mimma razaqnahum, apa-apa rezeki yang Allah titipkan kepada kita terima. Yunfikun, kasih, sedekah. Salat wajib, sedekah wajib. Tambah salat sunnah, tambah sedekah terima kah? Kita terima, ngumpet. Kalau sedekah pakai tenaga dalam. Ibu-ibu lebih gampang zakat mal ketimbang zakat mal. Betul, Pak? Koko ini, Pak, Tionghoa, Pak. Orang Tionghoa itu romantis, Bu. Makanya anaknya banyak-banyak. Kenapa Tionghoa romantis? Orang Tionghoa punya budaya, Pak, namanya barongsai. Bapak kalau romantis sama istri, Pak, panggilnya say, Pak. Halo say, suami yang romantis. Orang Tionghoa jangankan istri, Bu, barong aja pakai say, Bu. Barongsai. Betul, Pak? Koko ini Pak Kapolsek, Pak Kades, Pak Sekca, mohon maaf Pak Haji Miswar, Pak Saiful. Koko ini kalau jalan ke mall sama istri Jakarta, Bu, suami yang paling romantis, Pak. Kalau jalan itu, Pak, bergandengan tangan, Pak. Pintu mall belum masuk, Uma, iya Abu ya, mana tangan Uma? Ini Bu ya. Kepit ini, Pak, kepit. Masukin, Pak. Ini kencang ini, Pak, kepit kencang. Jalan keliling mall, gandengan Bu ya. Ibu tahu, Bu, ini kalau dilepasin dia belanja kemana-mana. Perempuan lebih gampang zakat mall ketimbang zakat mal. Bu, duit jadi tak, gara-gara duit hidup tak berkah, Pak. Cari duit, Allah dia lupakan. Tak mau sholat 5 waktu. Dapat duit, tak mau terima kasih, tak mau sedekah. Ya, Pak ya, sedekah wajib dulu, Pak. Sholat wajib, sedekah wajib. Sholat sunnah, sedekah sunnah. Bapak yang sunnah itu, Pak, kalau Bapak sudah keluarkan yang 2,5%, Pak, dapat rezeki bulanan, keluarkan dulu, Pak. Setahun Bapak tak keluarkan, Pak, dicabut keberkahan Allah, Bapak Ibu. Sudah, Pak ya, keluarkan, Pak. Bapak sedekah lagi, Pak, itu namanya sedekah sunnah. Itu kenceng, Pak, berkahnya, Bapak Ibu. Sudah ya, Bu ya. Bapak Ibu, Bu, dapat duit tak mau sedekah. Akhirnya apa? Dicabut keberkahannya, Pak, oleh Allah. Kokolim. Cari duit buat apa? Cari duit biar hatinya bahagia, Pak. Bapak kalau banyak duit bahagia nggak? Tenang, Pak, senang, Pak. ATM-nya banyak duit, Masya Allah, senang dia, Pak. Ketika dia cari duit, Allah dia lupakan, tak mau sholat 5 waktu. Dapat duit tak bersyukur, tak mau terima kasih. Yang 2,5%, Pak, tak dia keluarkan, Pak. Dicabut keberkahannya, hatinya mulai tak bahagia. Ninggalin hutang kemana-mana. Duit banyak, Pak, hutangnya banyak, Bapak Ibu. Hutang, malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina. Cari duit buat apa? Biar rumah tangganya bahagia, Pak. Biar istri anaknya bahagia. Cari duit, Allah dia lupakan. Dapat duit, tak mau dia keluarkan sedekah wajibnya, Pak. Yang 2,5% itu kan bukan milik keluarganya, Pak ya. Itu wafi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di harta kita yang 2,5% itu milik fakir miskin, meminta tak meminta. Disebut duafa, lemah ekonominya, Pak. Dimakan semua sama istrinya, Pak. Tak dikeluarkan, Pak. Istrinya mulai tak berkah. Siang malam suka berantem. Lihat istri kayak musuhan, Pak. Lihat suami panas, Bu. Dulu sebelum menikah romantis ya, Bu ya. Calon istrinya kejatuh, tak. Aduh sayang, kalau jalan hati-hati dong. Begitu sudah nikah jatuh, mama mata lu mana? Panas, Pak, panas, Pak. Siang malam berantem, Bu. Cari duit buat apa? Biar anaknya bahagia, Pak. Cari duit, Allah dia lupakan. Tak duit, tak mau bersyukur, Pak. Yang 2,5% itu milik fakir miskin, Pak. Dikasih makan sama anak-anaknya, Bu. Anaknya mulai tak berkah. Sama orang tua melawan. Disuruh ibadah, males. Lihat anak kayak musuhan, Bapak Ibu. Betul, Bu? Dia beli barang, barang tak berkah. Beli mobil, mobil tak berkah. Beli tanah, tanah tak berkah. Kecopetan, kerampokan, ditipu orang.
kebakaran, kehilangan, macam-macam Pak. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa diri kalian kecuali dengan izin Allah. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau kau dapat nikmat datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsi. Kalau kau dapat musibah yang jelek itu hasil perbuatan dirimu sendiri. Kenapa? Cari duit tak mau sholat, tak mau sedekah. Paham Pak, Bu? Jadi kalau bapak kalau sudah sholat dan sedekah Pak, sholat wajib sudah, sedekah wajib sudah, bapak dapat musibah Pak, itu bukan teguran Pak, itu ujian. Allah mengangkat derajat kita Pak. Bapak Ibu ya, hati-hati Bu ya, Ibu. Jadi duit lambang sukses, duit lambang bikin tak berkah. Lambang berkah, duit bikin hidup tak Kita kupas nanti dengan sulap-sulap yang spektakuler. Bapak Ibu, orang yang berkah matinya husnul khotimah. Orang yang mati husnul khotimah tempat kembalinya surganya Allah. Pak, mau masuk surga Pak? Mau? Adik-adik mau masuk surga? Kalau ibu-ibu tak usah ditanya Pak, sudah kelihatan muku-muku wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi Kokolin tengok wong muku-muku ibu semuanya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Nah, insya Allah calon penghuni surga Pak. Kalau mau masuk surga caranya bagaimana? Tinggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana nanti kalau matinya husnul khotimah, ketika hidup raih yang namanya keberkahan. Bagaimana hidupnya berkah? Nanti kita kupas Bu sedikit. Ini singkat Pak, kita kupas Bapak Ibu ya. Koko hanya berikan kunci-kuncinya saja. Bapak Ibu, sekali lagi, mau pilih sukses atau pilih berkah Pak? Berkah apa sukses? Sukses itu lambangnya duit. Duit sukses Bapak rubah jadi berkah. Bagaimana Pak? Cari duit, Allah jangan lupakan. Dapat duit Bapak sedekahkan. Bapak Ibu, sebelum kau bagi-bagi buku ini dan sebelum kau main sulap Bapak Ibu spektakuler membuka tentang keberkahan ini, yuk satu kita praktek Pak. Kita praktek duit Bapak Ibu yang masih ada Pak. Barangkali Bapak Ibu masih ada tadi belum niati Pak. Tadi kan sudah sedekah Bu ya, membantu operasional safari dakwah kita Pak. Sekarang Bapak niatin, waman ahsanu qalam mimman da'ilallah. Siapakah orang yang paling mulia perkataannya daripada orang yang mengajak orang beramal soleh? Dakwah ini Pak pekerjaan sangat mulia. Biar Bapak Ibu orang tua kita Pak yang sudah tiada Pak, dapat pahala yang sama seperti kita yang berdakwah. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti sekarang niatin. Bapak Ibu niatin, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sedekah atas nama, sebutin Pak ya, anakku, Bapak Ibu pun lillahi ta'ala. Ini buat tambahan operasi dakwah Bapak Ibu. Tadi sudah Pak ya, tapi kalau masih belum maksimal Bapak Ibu, barangkali tadi yang belum pasang niat, kita kasih kesempatan yang kedua kali Pak, biar berkah. Pasang niat membantu perjuangan safai dakwah kami sambil kita baca sholawat. Karena kata Umar bin Khattab, kalau kita berdoa Pak, punya doa Pak, hajat kita Pak, berhenti tengah-tengah langit sampai kita mau baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sambil salawat Bu ya. Yang salawat Bapak Ibu, yang sakit kata Rasulullah Bu, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan menolak musibah dan memanjangkan umur kalian. Yang sakit Pak, silakan Bapak niatin atas nama yang sakit sambil baca salawat. Silakan. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ba. Sallatullah salamullah